Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang pusaka yang bukan hanya sekadar besi tua, tapi menyimpan ruh, sejarah, bahkan kutukan di dalamnya? Di Jawa, keris bukan hanya senjata. Ia bisa jadi simbol kebanggaan, warisan keluarga, dan bahkan pengikat nasib. Tapi, bagaimana kalau keris itu membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih gelap? Malam ini, aku akan bercerita tentang seorang pemuda bernama Arya yang tanpa pernah meminta menjadi pewaris sebuah rumah tua dan sebuah keris pusaka yang disebut orang-orang sebagai keris pusaka pengantin. Awalnya, Arya mengira semua ini cuma mitos. Tapi semakin lama ia tinggal di rumah warisan itu, semakin ia sadar ada sesuatu yang ingin mengikat dirinya. Sesuatu yang indah, memikat, tapi juga mematikan. Arya berdiri di depan rumah tua bercat kusam di sebuah desa Jawa. Rumah itu tampak gagah sekaligus menyimpan aura sendu. Pohon-pohon jati tua mengelilininya, dan angin sore membawa aroma lembab dari tanah basah. Jadi ini rumah peninggalan Mbah, gumamnya pelan. Kakeknya, seorang lelaki keras kepala yang hidup sendiri hingga ajal menjemput, meninggalkan rumah ini untuk Arya. Bersama surat wasiat, ia juga mewariskan sebuah benda yang disimpan di dalam lemari kayu jati di ruang tengah. Di dalam lemari itu, Arya menemukan sebuah keris, bukan keris basa. Sarungnya terbungkus kain beluduh hitam yang sudah lapuk. Besinya berwarna kelabu, berlekuk halus dengan pamor berkilau samar. Di gagangnya, ukiran bunga kenanga terlihat jelas, seakan baru saja dibuat. Arya menatap keris itu sambil tersenyum miring. Ya elah, benda beginian, paling cuma barang antik kan? Ia menaruh keris itu kembali, mengunci lemari, lalu tertawa kecil. Arya memang anak kota, terbiasa hidup modern dan tidak begitu percaya dengan hal-hal mistik. Baginya, keris hanyalah benda budaya yang pantas dipajang di museum. Tapi sejak malam itu, kehidupannya mulai berubah. Malam pertama Arya tidur di rumah tua itu terasa biasa saja. Hanya suara jangkrik, gemerisik daun jati, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tapi saat ia terlelap, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya datang. Arya bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman yang dipenuhi bunga kenanga dan melati. Aroma harum menyergap begitu kuat, lembut namun menusuk indera. Di tengah taman, ada seorang wanita. Wajahnya ayu, rambut hitam panjang tergerai, dan matanya bercahaya bagaikan rembulan jatuh ke bumi. Wanita itu tersenyum lembut. Arya, panggilnya dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. Arya tertegun, jantungnya berdegup tak karuan. Wanita itu berjalan perlahan mendekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak bunga kenanga yang bermekaran di tanah. "Aku siapa?" tanya Arya terbata. Wanita itu mendekat, jaraknya tinggal sejengkal. Senyumnya makin menawan. "Namaku Ratu Kenanga." Tangannya yang halus menyentuh wajah Arya. Hangat, nyata, bahkan terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Dan aroma tubuhnya, harum melati bercampur kenanga, membuat Arya merasa mabuk kepayang. Sejak saat itu, mimpi Arya selalu sama. Setiap malam, ia bertemu Ratu Kenanga. Mereka berbicara, berjalan di taman mimpi, bahkan duduk berdua di bawah bulan purnama. Awalnya, Arya menganggap ini cuma bunga tidur. Tapi semakin lama, mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia bisa mendengar helaan napas Ratu Kenanga, bisa merasakan sentuhan jemarinya di tangan. Bahkan pernah, ia merasakan keningnya disentuh bibir lembut sang ratu. Dan yang paling aneh, setiap kali ia bangun, aroma melati selalu tercium samar di kamarnya. Hari-hari Arya di rumah itu mulai berubah. Ia jadi malas keluar, ia jarang menyapa tetangga,
Bahkan ketika teman-teman lamanya dari kota menghubungi, ia tak lagi tertarik menjawab. Baginya dunia nyata jadi hambar. Yang ia tunggu hanya malam saat ia bisa kembali tidur dan bertemu dengan Ratu Kenanga. Namun, tanpa disadari, tubuhnya makin lemah, pucat, napasnya pendek. Seolah ada sesuatu yang perlahan menghisap tenaganya sedikit demi sedikit. Tapi Arya tak peduli. Kalau ini mimpi, biarlah aku tak pernah bangun. Itulah yang ia ucapkan dalam hati. Dan di luar sana, dari dalam lemari tua tempat keris itu disimpan, samar terdengar bunyi desis lirih, seperti napas panjang yang puas mendapatkan santapan baru. Hari-hari di rumah tua itu makin sepi. Arya nyaris tidak pernah keluar. Kalaupun keluar sebentar, wajahnya tampak pucat, matanya sayu, dan tubuhnya seperti kehilangan semangat. Beberapa tetangga mulai berbisik, "Anak itu kayaknya sakit ya," ujar seorang ibu sambil mengintip dari balik jendela. "Loh, bukannya baru pindah? Masa udah segitu lemahnya?" sahut yang lain. Namun, tak seorang pun berani mendekat. Rumah warisan itu sejak dulu memang punya reputasi aneh. Konon, kakek Arya dulu juga jarang sekali keluar, lebih sering mengurung diri di rumah. Dan kini, cucunya pun sama. Suatu malam, Arya kembali terlelap. Ratu Kenara hadir lagi. Makin dekat, makin mesra. Ia menyentuh dada Arya, meraba jemarinya, dan membisikkan sesuatu. "Arya, jangan pergi dariku. Dunia ini hanya untuk kita berdua. Kau tak butuh siapapun selain aku." Arya menutup mata, membiarkan dirinya larut. Ia tak sadar. Setiap kali bibir Ratu Kenanga menyentuhnya, tubuhnya makin dingin, napasnya makin berat. Dan ketika ia terbangun, tubuhnya benar-benar lemas. Wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tapi anehnya ia justru tersenyum, karena di pipinya masih terasa hangat bekas sentuhan seorang wanita. Malam demi malam kejadian itu terus berulang. Sampai akhirnya suatu ketika Arya mendengar sesuatu. Ia baru saja terjaga dari tidurnya ketika telinganya menangkap suara samar. Suara langkah kaki di dalam rumah. Tok, tok, tok. Berjalan pelan mendekati kamarnya. Arya menahan napas. "Siapa?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun, bau melati semakin menyengat. Pintu kamarnya perlahan berderit. Krek, krik. Arya refleks bangun dan menatap pintu itu. Tapi tidak ada siapapun. Hanya keheningan. Namun, saat ia menoleh ke arah lemari tua, tempat keris itu disimpan, ia melihatnya. Lemari itu sedikit terbuka, padahal semalam ia yakin telah menguncinya rapat-rapat. Dari celah lemari, samar terlihat gagang keris dengan ukiran bunga kenanga, berkilat tipis seolah basah oleh embun. Arya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Tapi di balik rasa takut itu, entah kenapa ada sesuatu yang menarik dirinya, membuatnya ingin menyentuh keris itu. Tangan Arya gemetar saat mendekati lemari. Jari-jarinya menyentuh gagang keris. Dan saat itu juga, bruk! Sebuah bayangan melintas cepat di belakangnya. Suara kain panjang berkibar, disusul aroma melati yang begitu pekat sampai menusuk hidung. Arya menoleh kecepat. Kosong. Hanya dinding dan bayangan dirinya sendiri. Namun dari sudut matanya, ia sempat melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pojok kamar, tersenyum sambil menghilang perlahan. Senyuman itu senyuman Ratu Kenanga. Dan sejak malam itu, Arya sadar Ratu Kenanga tidak hanya hadir dalam mimpi,
ia juga mulai memasuki dunia nyata. Pagi itu Arya duduk di beranda rumah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, tubuhnya lemah, tapi bibirnya tersenyum samar, seperti orang yang masih terbawa mimpi indah. Seorang lelaki tua tiba-tiba datang. Rambutnya memutih, tongkat kayu jati di tangannya terlihat kokoh, dan sorot matanya tajam namun penuh wibawa. Dialah Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dihormati banyak orang. "Aryo," panggilnya pelan namun tegas. Arya tersentak. Ia jarang sekali ada tamu datang. "Mbah, ada apa ya?" tanyanya dengan suara serak. Mbah Wiryo duduk di kursi bambu, menatap lekat wajah cucu almarhum sahabat lamanya itu. "Kowe tambah letoy wae le. Tubuhmu merosot, matamu kosong. Iki dudu sakit biasa." Arya terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya sendiri sudah jadi bukti. Mbah Wirya menghela napas panjang. "Wes, aku ngerti. Kowe wes ketemu karo dheweke toh?" "Bertemu siapa, Mbah?" "Ratu Kenongo." Tubuh Arya langsung berinding. Nama itu begitu jelas, nama yang setiap malam berbisik lembut di telinganya. "Mbah, dari mana Mbah tahu?" Arya bergetar suaranya. Sesepuh itu menatap jauh ke halaman, matanya berkabut mengenang masa lalu. Ratusan tahun lalu, di tanah iki, ono krojoan cilik. Ratu Kenanga iku putri raja sing ayu lan luhur. Ning nasibe tragis. Dheweke dikurbanke kanggo nguwatake pusaka keris sing saiki ana ning omah iki. Arya menelan ludah. Jantungnya makin keras berdegup. Putri itu dikurung, dipersembahkan, jiwanya disatukan ke dalam keris. Sejak itu, keris iki dikenal sebagai keris pusaka penganten. "Penganten?" tanya Arya bingung. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. "Karena roh Ratu Kenango dipeksa dadi penganten abadi kanggo keris iku. Setiap 100 tahun, keris iki kudu njupuk tumbal. Lelaki sing dipilih bakal digodho nganti nyerahke jiwa lan ragane, supaya keris tetep urip lan sing duweni tetep nduweni kuwasa." Arya merasa dadanya sesak. Semua potongan mimpi, senyum manis, aroma bunga hingga kelemahannya sekarang, semua mulai masuk akal. "Jadi aku yang berikutnya, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Sesepuh itu menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. "Yen kowe ora cepet tumindak, iya le. Kowe bakal dadi tumbal terakhir. Lan yen wis kelakon, roh Ratu Kenango bakal dikunci selawase ning keris. Ora ana sing iso nyelametke maneh." Arya terdiam, tubuhnya bergetar. Bayangan wajah cantik Ratu Kenanga kembali terlintas. Senyumnya, suaranya, bahkan sentuhannya. Apakah itu semua hanya tipu daya? Atau memang ada kasih sayang di balik kutukan itu? Mbah Wirya berdiri, menepuk bahu Arya. "Le, kowe kudu mutuske. Arep pasrah dadi korban, apa wani ngadepi kabeh iki kanggo mbebaske dheweke? Yen pengin bebas, ana siji dalan. Golek batu nisan asli makam Ratu Kenanga ning alas njero. Ning dalane orang gampang. Awakmu bakal diadang arwah-arwah tumbal sing wis disikak.
Arya terbeku. Pilihan itu berat, tapi jauh dalam hatinya ia tahu ia tak bisa membiarkan dirinya habis begitu saja. Dan ia juga tak sanggup membiarkan Ratu Kenanga terus terpenjara. Malam itu untuk pertama kalinya sejak pindah, Arya tidak ingin tidur. Karena ia tahu dalam tidurnya Ratu Kenanga sudah menunggu. Malam itu, Arya duduk di kamarnya, menatap lemari tua yang menyimpan keris pusaka. Matanya sayu, tubuhnya lemah, tapi hatinya berkecamuk. Kata-kata Mbah Wiryos yang tadi terus terngiang. Temukan batu nisan asli Ratu Kenanga sebelum jiwamu habis jadi tumbal terakhir. Arya menarik nafas panjang. Ia menatap jendela ke arah langit malam yang diselimuti kabut tipis. Dalam hatinya ia berbisik, "Ratu, kalau kau benar-benar terjebak, aku akan menolongmu. Meski itu artinya aku harus menghadapi ketakutan yang bahkan tak pernah kubayangkan." Keesokan paginya, Arya memutuskan untuk berangkat. Mbah Wiryo menemaninya hingga ke batas desa. Lelaki tua itu membawa tas kecil berisi dupa, kain putih, dan botol berisi air bunga 7 rupa. "Le, inget," pesan Mbah Wiryo, "dalanmu ora gampang. Ning alas kuwi, kue bakal ketemu bayangan masa lalu. Arwah-arwah sing dadi korban keris bakal muncul. Yen atimu goyah, kue bakal keseret dadi salah siji saka wong-wong kuwi." Arya mengangguk. Tangannya gemetar, tapi tekadnya kuat. Ia melangkah masuk ke hutan. Alas itu bukan hutan biasa. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Akar-akarnya menjuntai seperti ular raksasa. Cahaya matahari hampir tak bisa menembus, hanya meninggalkan kilau remang yang membuat suasana seperti senja abadi. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Sesekali ada suara ranting patah, meski Arya tak melihat siapapun. Dan bau melati. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat aroma itu menusuk hidungnya. Arya berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling. "Ratu, apa kau di sini?" gumamnya. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Daun-daun berguguran, ranting berderak, dan dari balik kabut samar terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri di antara pepohonan. Arya tertegun. Ratu Kenanga? Sosok itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Perjalanan terus berlanjut. Langkah Arya makin berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena ada perasaan aneh, seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Ia mendengar suara-suara berbisik. "Giliranmu. Kami semua sudah di sini. Jangan coba-coba melawan takdir." Arya menoleh cepat. Kosong. Tapi tiba-tiba dari sela pepohonan muncul bayangan-bayangan hitam. Wujud manusia, wajah pucat, mata kosong, tubuh compang-camping. Arya mundur beberapa langkah, nafasnya tersengal. "Arwah? Tumbal?" bisiknya. Mereka mendekat perlahan dengan suara serak menyeramkan. "Kami dulu juga seperti kamu. Muda, kuat, penuh mimpi, tapi semua habis, tersedot ke dalam keris itu." Arya gemetar, tapi ia teringat pesan Mbah Wiryo. Ia segera mengambil botol bunga, meneteskan ke tanah, lalu menunduk sambil berucap lirih. "Aku tidak datang untuk melawan kalian. Aku datang untuk membebaskan kalian semua." Suasana hening saat. Bayangan-bayangan itu berhenti. Sebagian menatapnya, sebagian menggeram seakan tak rela. Dan dari kegelapan hutan terdengar suara perempuan lembut. "Arya?" Arya menoleh cepat. Itu suara Ratu Kenanga. Lembut, penuh kasih, tapi juga menyimpan getir. "Jangan teruskan. Jika kau membebaskanku, kau akan kehilangan nyawamu. Aku tidak mau melihatmu binasa." Arya terdiam. Air matanya hampir jatuh. Senyum manis itu, suara lembut itu, bagaimana mungkin ia berhenti sekarang?
Aku lebih rela hilang daripada melihatmu terus terjebak, jawab Arya pelan. Saat kata-kata itu terucap, bayangan-bayangan arwah mulai melolong, suara mereka memekakan telinga, tubuh mereka menggeliat seperti api hitam. Jalan di depan Arya tiba-tiba terbuka, kabut menipis, menyingkap sebuah batu nisan tua yang dipenuhi lumut berdiri tegak di tengah lingkaran pohon besar. Itulah makam Ratu Kenanga. Arya berdiri di depan batu nisan tua yang dipenuhi lumut. Tulisan di nisannya hampir tak terbaca, tapi samar-samar ia melihat nama, Kenanga Dewi Ratih. Angin berhenti bertiup, hutan mendadak sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap, seolah seluruh alam menahan nafas. Arya merogoh tas kecil pemberian Mbah Wiryo. Ia mengeluarkan dupa, kain putih, dan botol bunga 7 rupa. Tangannya gemetar, tapi ia tahu inilah saatnya. Ia menyalakan dupa dengan korek, lalu menusukkan batangnya ke tanah tepat di depan nisan. Asap putih mengepul, menebarkan aroma harum yang bercampur dengan wangi melati. Semakin pekat, semakin menyesakkan dada. Sambil mengikat kain putih di tangannya, Arya berucap lirih, dengan niat yang tulus, Arya ingin memutus rantai tumbal ini. Aku ingin membebaskan Ratu Kenanga dan semua arwah yang terikat pada keris pusaka. Begitu kata-kata itu terucap, tanah bergetar. Batu nisan mengeluarkan cahaya samar kehijauan, namun tiba-tiba suara-suara aneh muncul dari sekeliling. Tidak, jangan bebaskan dia, kami butuh keris itu hidup. Bayangan-bayangan hitam kembali muncul dari balik pepohonan. Kali ini jumlahnya lebih banyak, lebih jelas. Wajah-wajah pucat penuh derita, mata kosong menyala merah. Mereka adalah para tumbal terdahulu. Arya menutup mata, menahan takut. Ini ujian, gumamnya mengingat pesan Mbah Wiryo. Satu persatu, arwah itu mendekat. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang meraih tangan Arya dengan dingin menusuk tulang. Kami mati sia-sia, kau pun harus ikut bersama kami. Arya berteriak, tidak, aku datang bukan untuk melawan kalian, aku datang untuk membebaskan kalian juga. Ia menuangkan air bunga ke tanah, membasahi nisan, sambil terus melantunkan doa. Tiba-tiba, langit mendung, petir menyambar di kejauhan. Asap dupa berputar-putar membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu muncul sosok wanita, Ratu Kenanga. Wajahnya sendu, matanya berkaca-kaca. Arya, kenapa kau lakukan ini? Aku tidak ingin melihatmu hancur. Aku sudah cukup menanggung kutukan ini seorang diri. Arya menatapnya dengan air mata mengalir. Karena aku tidak sanggup melihatmu terus terjebak. Aku tahu kau bukan roh jahat, Ratu. Kau korban. Dan aku rela melakukan apa saja untuk membebaskanmu. Suasana semakin mencekam. Arwah-arwah tumbal melolong, berusaha menghalangi Arya. Mereka menyerbu, tangan-tangan dingin mereka meraih tubuhnya, menarik, mencekik, membuat nafasnya tersenggal-senggal. Arya hampir tumbang, pandangannya berkunang-kunang. Tapi ia menggenggam kain putih di tangannya erat-erat, menekankannya ke batu nisan lalu berteriak sekuat tenaga. Dengan ini, aku kembalikan segala energi yang diambil keris ini. Bebaslah kalian, bebaslah Ratu Kenanga. Hutan berguncang, jeritan arwah-arwah terdengar pecah di udara. Satu persatu tubuh mereka meledak menjadi cahaya, terhisap ke dalam batu nisan. Suara lolongan berubah menjadi bisikan lembut, lalu menghilang. Asap dupa pecah menjadi kilatan cahaya putih. Batu nisan bersinar terang, seakan seluruh energi jiwa yang terkunci kembali ke asalnya. Ratu Kenanga berdiri tepat di depan Arya. Wajahnya kini dipenuhi rasa damai. Senyumnya lembut, penuh terima kasih. Arya, kau telah melakukan apa yang tak pernah dilakukan siapapun. Kau membebaskanku. Ia menyentuh pipi Arya sekali lagi. Sentuhan itu hangat, tapi samar. Seakan tubuhnya mulai menghilang. Terima kasih kekasihku yang terakhir. Pengantin yang sejati. Air mata Arya jatuh,
"Ratu, jangan pergi." Ratu Kenanga tersenyum. "Bukan pergi, Arya, tapi pulang. Dan kau pun akan tetap hidup. Hidup untuk mengenangku." Perlahan tubuh Ratu Kenanga berubah menjadi cahaya putih, terbang menyatu ke langit. Dan ketika semua kembali sunyi, Arya tersungkur di tanah. Tubuhnya lemah, tapi kali ini bukan karena energinya terkuras, melainkan karena legah. Kutukan keris pusaka itu akhirnya patah. Pagi menjelang. Kabut tipis perlahan sirna. Cahaya matahari menembus celah pohon besar. Arya masih tergeletak di depan batu nisan Ratu Kenanga. Tubuhnya basah oleh embun. Wajahnya penuh tanah dan keringat, tapi matanya perlahan terbuka. Ia masih hidup. Lemah tapi ada rasa ringan dalam dadanya, seperti beban berat yang selama ini menekannya, akhirnya lepas. Ketika ia menoleh, ia mendapati dupa sudah padam. Kain putih di tangannya basah. Tapi di atas batu nisan, samar terlihat ukiran baru yang sebelumnya tidak ada. "Terima kasih, Arya." Arya tertegun, matanya berkaca-kaca. "Ratu," bisiknya lirih. Beberapa jam kemudian, Bahwiryo datang menyusul dengan langkah terburu-buru. Ia menemukan Arya duduk bersandar di akar pohon besar. "Leh, kowe isih urip. Alhamdulillah," serunya lega. Arya hanya senyum lemah. "Bah, aku berhasil. Ratu Kenanga sudah bebas." Bahwiryo menatap ke arah makam lalu mengangguk pelan. "Aku iso rumangsa. Alas iki luwih adem saiki. Ora ono maneh jerit-jerit sing nyekik jiwa." Ia menepuk bahu Arya. "Kowe wis nutup kutukan ratusan tahun, Le. Nangin elingo. Wong sing wis dadi pengantin kanggo pusaka ora bakal iso lali selawase." Arya hanya menunduk. Ia tahu maksudnya. Meski Ratu Kenanga sudah pergi, bayangan senyum dan sentuhannya akan tetap hidup di hatinya. Hari-hari berikutnya, Arya kembali ke rumah warisan itu. Tapi kini suasananya berbeda. Lemari tua yang menyimpan keris pusaka ia buka. Dan di dalamnya, keris itu retak. Pamornya yang dulu berkilau, kini kusam, seakan besi biasa yang kehilangan ruh. Arya memegangnya sebentar lalu berkata pelan, "Sudahlah, istirahatlah." Ia lalu menguburkan keris itu di samping makam kakeknya. Bukan sebagai pusaka, tapi sebagai benda mati yang sudah tak lagi memiliki daya. Waktu berlalu. Arya kembali hidup normal. Ia kembali berteman dengan orang-orang desa, tubuhnya pulih dan wajahnya tak lagi pucat. Namun, setiap malam saat ia hendak tidur, terkadang aroma melati samar masih tercium. Dan sesekali dalam mimpinya, ia melihat Ratu Kenanga berdiri jauh di tepi taman, melambaikan tangan dengan senyum yang sama. Senyum yang membuat hatinya damai sekaligus perih. Bagi Arya, Ratu Kenanga bukan sekadar roh dalam pusaka. Ia adalah pengantin terakhir yang akan selalu tinggal dalam hatinya. Orang-orang desa kini menyebut Arya sebagai pewaris yang menutup kutukan itu. Namun legenda tentang keris pusaka pengantin tetap hidup, dibisikkan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya kutukan itu sudah hilang selamanya. Ada pula yang berbisik bahwa suatu saat, bila ada yang berani menggali keris itu kembali, roh Ratu Kenanga akan bangkit lagi mencari pengantin barunya. Dan malam-malam di desa itu, bila angin membawa aroma melati yang terlalu pekat, orang-orang akan menutup pintu rapat-rapat, berdoa dalam hati, dan berbisik,
Semoga bukan giliran kita yang dipanggil. Sahabat kisah mistik, kisah tentang cinta, kutukan, dan pengorbanan yang membawa kita pada satu pelajaran. Tidak semua yang indah itu selalu membawa kebaikan, dan tidak semua yang menakutkan berarti jahat. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita malam ini. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ini ke teman-temanmu, supaya makin banyak yang bisa mendengarkan cerita-cerita mistik lainnya. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya, tetap waspada, jangan lengah. Karena siapa tahu, malam ini ada aroma melati yang ikut masuk ke kamarmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.